Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas apa itu mubtada dan khobar. Yang pertama mubtada. Mubtada adalah setiap isim atau kata benda nih yang berada pada awal kalimat. Atau kata ini sering kita sebut sebagai subjek. Kemudian khobar. Khobar adalah setiap kata yang menyempurnakan makna mubtada. Atau kata ini sering disebut sebagai predikat. Dalam bahasa Indonesia kan sering kita kenal dengan istilah SPO tuh. Nah, subjek, predikat, objek. Nah, subjek itu mubtada, predikat itu khobar gitu. Kemudian kita langsung contoh. Nah, di sini ada contoh al-baitu jamilun. Nah, yang mana mubtadanya? Mubtadanya adalah al-bait. Al-bait. Nah, mubtada ini berasal dari isim ma'rifat. Kemudian khabarnya adalah setelahnya, yakni jamilun, yang merupakan penjelasan dari mubtada, yakni al-bait. Jadi khabar ini berasal dari isim nakiro. Nah, keduanya ini mubtada dan khabar ini sama-sama isim mufrad, muzakkar, dan marfu. Karena dalam kaidahnya susunan mubtada sama khobar ini harus mengikuti, harus seimbang. Misalnya mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus musanna, begitu. Kemudian al-baitu jamilun ini disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan isim atau kata benda. Mubtada terbagi menjadi dua. Yang pertama isim zohir dan isim mudmar. Isim zohir ini contohnya nama orang, Zaidun, Muhammadun, nama benda misalnya masjidun gitu. Kemudian yang contoh isim mudmar ini ada dua. Yang pertama ada yang mutasil sama munfasil. Mutasil ini contohnya dorobtu, dorobat, dorobtuma. Sama munfasil ini ana, nahnu, yang isim yang domir 12. Nah, isim muzmar ini intinya adalah isim yang mengandung unsur zomir di dalamnya gitu. Selanjutnya adalah khobar. Khobar ini adalah penjelas setelah adanya mubtada. Nah, khobar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mufrad sama ghairu mufrad. Mufrad adalah kata khobar yang sendiri, maksudnya khobar yang sendiri, bukan nggak nerima khobar yang musanna sama yang jamak ya, tapi khobarnya itu benar-benar cuma satu gitu, cuma satu kata gitu. Contohnya Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Nah, ini semuanya masuk. Kemudian ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jumlah sama sibhul jumlah. Nah, yang jumlah nih terbagi menjadi dua, yakni jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Contoh jumlah fi'liyah, Zaidun mata abuhu. Nah, khobarnya yang mana? Khobarnya yang mata abuhu. Nah, ini disebut khobar jumlah fi'liyah karena mata ini merupakan fi'liyah, kata kerja yang artinya mati kan. Zaid ayahnya telah mati gitu. Jadi khobarnya ini merupakan sebuah jumlah, makanya disebut ghairu mufrad karena dia khobarnya bukan sendiri tapi ada dua susunan, yakni tersusun dari fi'il dan fa'il gitu. Yang kedua jumlah ismiyah tadi. Nah, jumlah ismiyah ini adalah jumlah yang awalnya adalah isim. Contoh Zaidun jariyatun dahibatun. Nah, ini nih, nah khobar kan khobarnya tadi kan yang ini, yang jariyatuhu sampai akhir. Ini merupakan jumlah ismiyah kan. Nah, mengapa ini disebut ghairu mufrad? Karena khobarnya ini tersusun dari mubtada dan khobar lagi. Kayak ini nih, jariyatuhu
dahibatun. Nah, ini juga merupakan ada susunan khobar mubtada dan khobar lagi di dalamnya, makanya disebut ghairul mufrad gitu. Selanjutnya yang sibhul jumlah nih. Sibhul jumlah atau mudahnya seperti kalimat gitu. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jar majrur sama dzaraf. Jar majrur itu seperti kata jar yang biasa kita kenal, kayak ada fi, ilah dan sebagainya. Contohnya Zaidun fiddari. Nah, fiddari ini merupakan khobarnya. Nah, kenapa disebut ghairul mufrad? Karena tadi ada jar tadinya fiddari. Kemudian ada dzaraf. Nah, dzaraf ini adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, contoh Zaidun indaka, artinya Zaid di sisimu gitu. Nah, selanjutnya kita bahas hukum mubtada. Nah, mubtada ini memiliki 5 hukum. Di antaranya yang pertama wajib rafa atau berharokat kasroh berharokat dhammah biasanya. Tapi mubtada ini juga bisa dibaca jar dengan syarat harus memasukkan huruf ba, min atau rubah. Contoh di sini bismikallahu. Nah, di sini dibaca jar. Bismi. Nah, gitu. Terus yang kedua, hukumnya yakni wajib ma'rifah. Seperti contoh bisa berupa nama atau ditambahi dengan alif lam di depannya. Contoh Muhammadur Rasulullah. Nah, gitu, Muhammad, kata Muhammad. Nah, adapun mubtada ini bisa nakiroh, tapi harus nakiroh mufidah. Nah, dengan syarat yang pertama dengan idhofah, baik secara lafaz maupun makna. Contoh yang secara lafaz, khamsu sholawat. Nah, ini merupakan jelas secara waktu 5 salat gitu. Maksudnya secara lafaz. Kemudian yang jelas secara makna, ini kullu yamutu. Nah, ini jelas secara maknanya jelas gitu. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah adanya khobar berupa muqaddam dan berkedudukan menjadi dzaraf atau jar majrur, seperti contoh likulli ajalin kitabun. Nah, likulli ajalin. Kemudian syarat selanjutnya yakni jatuh setelah nafi, istifham, laula ataupun idzan atau al-fujaiyah yang bermakna kaget. Nah, seperti contoh ma ahadun indana. Nah, ini juga dibolehkan karena maknanya jelas gitu. Nah, selanjutnya kaidah yang ketiga nih, yakni jawaz atau boleh. Maksudnya boleh membuang mubtada. Nah, bila mana ini menunjukkan suatu dalil. Seperti contoh kaifa sa'id, maka akan dijawab mujtahid. Maksudnya apa? Maksudnya itu huwa mujtahid. Tetapi karena mubtada ini berupa lafaz, kan mubtada ini berupa lafaz huwa. Nah, ini dibuang untuk mempersingkat. Karena ini juga merupakan menunjukkan sebuah dalil, yakni menjadi jawaban dari pertanyaan kaifa sa'id gitu. Kaidah yang keempat yakni wajib membuang mubtada. Nah, dalam hal ini ada pada 4 tempat. Yakni yang pertama ketika menunjukkan jawaban dari qasam. Contoh nih, fa'alanna kadza fi dhimmati. Maksudnya ini ahdun au mintaqun fi dhimmati. Nah, tapi mubtadanya itu dibuang. Yang andu au mitsaqu fi ini dibuang. Yang kedua, ketika adanya khobar berupa masdar yang mengganti dari fiilnya. Contoh sabrun jamil. Nah, ini maksudnya sabrun jamilun.
sabrun jamilun, sabri. Tapi ini wajib dibuang. Yang ketiga, khobar yang dikhususkan dengan menggunakan makna memuji atau mencela yang jatuh setelah lafaz nikmah dan bi'sa. Contoh, nikmar rajulu Abu Talib wa bi'sar rajulu Abu Lahab. Nah, adapun lafaz abu ini dari kedua contoh ini adalah khobar. Khobarnya mubtada yang dibuang. Nah, mubtada'nya ini sebenarnya ada, yakni huwa, tapi dibuang gitu. Kemudian syarat apa tadi namanya? Syarat wajib dibuangnya mubtada yang terakhir adalah ketika asal mubtada ini berupa na'at. Nah, maka mubtada diputus dari sifat kenaatannya selama menunjukkan makna memuji, mencela, ataupun kasih sayang. Seperti contoh, khud biyadi Zuhairi al-Karimu bla 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 bla. Maka mubtada wajib dibuang dalam contoh ini. Nah, kira-kiranya ini huwal karimu wa huwal alimu wa huwal miskinu, ini yang dibuang. Nah, gitu. Dan kaidah dari mubtada yang terakhir ini adalah mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada. Jadi mubtada ini ternyata tidak selamanya bisa di depan, tetapi juga bisa di belakang. Begitu juga dengan khobar juga bisa di depan gitu. Nah, bagaimana kaidahnya? Yang pertama, ketika mubtadanya berupa isim nakiroh. Nah, yang kedua, ketika khobarnya berupa isim istifham. Kemudian ketika mubtadanya bertemu dengan dhamir pada khobarnya. Dan yang terakhir, khobarnya dihasr atau difokuskan pada mubtada secara lafziyah dengan bantuan illah. Contoh nih, ma khalaqu illallah. Nah, ini dikhususkan dengan bantuan huruf illah, illallah. Nah, ini bisa. Nah, ini kan dibalik nih, illallah. Allah ini sebelumnya, Allah ini sebenarnya di depan. Tapi karena kaidahnya ini difokuskan, maka bisa dirubah mubtadanya jadi di belakang. Nah, contoh lain nih seperti ini nih, ada yang digambar nih, fil baiti rajulun. Nah, fil baiti rajulun, mengapa bisa di otak-atik begini? Karena syarat dari mubtada itu sebenarnya harus ma'rifah. Nah, tapi karena rajulunnya ini tidak ma'rifah, yakni nakiroh, kan nggak ada alif lamnya noh. Jadi rajulun tuh. Jadi dibalik susunannya, jadi fil baiti rajulun. Fil baiti rajulun. Nah, begini. Ini yang disebut khobar mutaqaddam, khobar yang di depan. Dan mubtada muakhir. Nah, rajulun ini mubtada muakhir dan fil baiti ini khobar mutaqaddam. Begitu. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf pada ustazah. Tolong dibenarkan saja jika terdapat kesalahan. Pada teman-teman juga yang menemukan kesalahan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.